Ketika Agus buntung dilabrak, Agus sedih banget. Kenapa bang tabrak-tabrak aja aku bang? Namanya buta bujang. Santai aja lah bang, minta mulai bang, macam gak senang kali aku tengok abang bah. Main bujang. Kalau Agus bun, Agus yang sebelum buta, lumayan ganteng juga tuh Agus. Cuman karena kelakuannya aja kayak gitu, nggak tahu berterima kasih. Coba dia berterima kasih, pasti kita simpati. Lumayan sih ganteng juga kalau dia sebelum buta. Memang muka-muka laki-laki ganteng juga, nah keturunan Aceh. Aceh kan memang banyak manisnya. Agus itu ganteng sebenarnya. Kecuali Agus Puntung, Bunda nggak. Kalau Agus Puntung gimana Bunda? Laki-laki ini ya. Laki-laki nggak mau aku. Laki-laki perayu, laki-laki jantan juga, tapi kacangan. Kalau si Agus Puntung, laki-laki yang pintar menggoda-goda perempuan gitu, lincah mulutnya. Kalau Agus buta, manis. Tapi Bunda nggak suka, bukan tipe Bunda itu. Yo guys, balik lagi di Hobi Kevin. Kita lanjut lagi dalam pastinya Agus guys. Nah ini ada beberapa berita yang harus kita lihat. Info terbaru dari namanya Agus guys. Kita lihat bareng-bareng. Saya melihat bahwa tidak membahas lagi soal Agus. Kalau misalkan soal perdamaian dia mau. Yes. Gimana sama? Ya, setuju banget deh. Dia tuh nggak mau ngebahas lagi soal si Agus. Sebenarnya sama aku juga mulai move on ke topik-topik yang lainnya, yang banyak berita-berita viral yang baru dan masih bisa kita pantau gitu ya sama-sama, karena udah berlarut kasusnya, terus juga udah kelihatan banget ada pesan-pesan sponsor juga yang mana itu membuat kita semua masyarakat juga nggak terlalu antusias lagi gitu loh untuk mengikuti, karena udah tahu banget pokok persoalannya, solusinya, dan apa yang seharusnya dilakukan, tapi berkepanjangan. Jadi benar banget itu nggak usah lagi kita bahas masalah si Agus. Nah ini kan terkait membuatnya ini ada pesan nggak sih, mungkin ada beberapa orang yang menyebutkan ini juga dari konflik ini terkait uang donasi yang besar. Makanya Mungkin ada meninggalkan, mungkin nggak bertanggung jawab kata netizen seperti itu. sebenarnya juga nggak bertanggung jawab, justru kan udah berproses dari tim kuasanya donatur. Jadi kan diserahkan kembali kepada para donatur ya kan. Jadi aku rasa sih itu udah yang paling terbaik. Karena kalau melihat dari yayasan dan juga pihak aku sendiri, itu cuma pingpongan aja, pingpong gitu loh. Ya kan, karena udah masuk ke ranah personal sehingga ada LPLP di luar dari kasus donasi. Kalau donasi aku rasa tunggu aja nanti bagaimana prosesnya laporannya donatur sih. Berarti bisa dibilang kalau dari ini bukan cuci tangan ya? Nggak cuci tangan, dia sesuai dengan proses yang sudah terjadi. Ya apa yang dia lakukan sudah terbaik loh. Kalau cuci tangan itu berarti lepas dari awal, nggak mau tahu. Tapi ini enggak, dia udah sampai ujung sampai mentok, istilahnya udah sampai mentok banget. Jadi nggak ada istilah cuci tangan sih. Aku rasa apa yang dia lakukan itu sudah yang maksimal yang dia bisa. Lucu lu Gus, lu minta biaya hidup 5 juta sebulan untuk keperluan hidup lu sehari-hari. Ini nih akibat ide dari tim kuasa hukumnya si Agus. Gaji gua aja nggak ada segitu Gus, tapi gua kasih saran boleh dong Gus, lu minjem tongkat bapak lu Gus, ya nggak? Terus minjem mangkok wawa lu Gus, terus lu nongkrong di pinggir jalan Gus, ya nggak? Jangan lupa, kan itu udah lengkap tuh Gus, mata, perban, kacamata. Jangan lupa nih Gus, totolin betadin Gus, biar orang masih percaya. Luka lu nggak sembuh-sembuh akibat disiram air keras karena karma. Lumayan Gus, cepelempo Gus, kali 30 hari, makan gratis, ya nggak? Tuh Gus, saran gua kalau lu pengen dapat 5 juta setiap bulan tanpa kerja. Ya Gus ya. Gimana nih netizen, ada yang mau nyumbang nggak? Kalau misalkan ada yang mau, komen ya. Hari ini Tenovi memenuhi panggilan ke Polda Metro Jaya terkait laporannya tentang tindak pidana kekerasan seksual. Saya secara pribadi mengapresiasi kinerja daripada penyidik Polda Metro Jaya ya, karena telah serius menangani kasus ini. Tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh Tenovi ini merupakan pelecehan terhadap perempuan sehingga harus menjadi perhatian khusus. Saya dengar juga dari penyidik bahwa kolom komentar dari akun saudara AL ini telah dinonaktifkan ya. Apapun itu, yang pasti kami telah memiliki bukti-bukti dan
tadi Teh Novi sudah menyerahkan bukti-buktinya. Ada kurang lebih 16 pertanyaan yang tadi ditanyakan kepada Teh Novi. Atas kasus ini juga banyak sekali kerugian-kerugian yang Teh Novi alami ya. Di antaranya itu ya penurunan algoritma YouTube, pendapatannya juga menurun. Kemudian vendor-vendor yang telah bekerja sama dengan Teh Novi itu juga akhirnya harus dipending. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh Teh Novi itu akhirnya jadi terpending oleh kasus ini ya. Saya juga ingin katakan di sini bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan tindak pidana khusus. Jadi korbannya itu harus dilindungi, sehingga apabila ada laporan-laporan kepada Teh Novi, ini akan gugur dengan sendirinya. Jadi buat saudara AL tidak perlu mencari delik-delik lah untuk Teh Novi. Sekedar info teman-teman bahwa akan ada Asosiasi Pramugari Indonesia yang akan bergabung untuk melaporkan saudara AL karena diduga telah merendahkan harkat dan martabat daripada pramugari. Jadi pramugari itu kalau setahu saya ya masuknya itu tidak mudah, perlu seleksi-seleksi khusus. Di antaranya memang orang-orangnya harus pintar bahasa Inggris misalnya, kemudian matanya juga harus bagus, giginya juga harus rapi ya teman-teman. Kemudian dites kesehatannya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai profesi ini dipandang sebelah mata oleh ucapan-ucapan orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Dengar itu ya. Mau atas dasar mau sama mas, mau. Asal dasar mau sama mas, mau lu ngajarin orang. Ngajarin orang. Lu mau ini nih yang wartawannya juga lu ngapain sih? Ini wartawannya ini nih ya. Lu ngapain datengin si Agus melulu? Kasih kesempatan dia ngomong, udah tahu mulutnya dia berbisa. Iya, suka sama suka. Tapi kenapa ketika ada masalah seketika saya korbannya Agus, saya juga korbannya Agus, jadi sampai 19 itu saya bantah karena saya menghadapi masalahnya satu hukum fokus ke satu ini atas inisial SA yang dimana yang dibilang saya kasus pelecehan seksual atau kekerasan atau pemerkosaan dengan kata-kata atau manipulatif ya atau menggerakkan seseorang untuk berbuat hubungan yang tidak, itu sejujurnya atas dasar suka sama suka. Bahkan saya berterima kasih setelah bisa mendapatkan bantuan hukum yang bisa saya lakukan untuk saya mengungkap semuanya yang awalnya saya takut untuk mengungkap, dan akhirnya saya berani mengungkap ke semua bahwa saya itu atas dasar suka sama suka. Tapi setelah dia minta uang ke saya itu yang jadi permasalahannya, sehingga jadi yang masalah ini yang begitu sampai kejadian yang kemarin konstruksi yang saya lakukan itu yang sebenarnya terjadi. Bukan berarti omongannya menggerakkan seseorang dengan pikiran atau kata-kata, itu sangat saya bantah. Secara logika, secara tidak orang bodoh tidak bisa berpikir lah dengan rayuan nih. Nah, ketika kita dengar rayuan ini, kalau dia tidak dari hatinya dia untuk menerima, tidak bisa. Kata siapa? Dengan rayuan kalau tidak dari hatinya dia tidak bisa, kata siapa? Kalau diancam, mau dibuka rahasia, terus dipaksa, orang yang sedang drop, orang yang sedang lemah hati, susah, pikiran lagi ngalor ngidul, pikiran lagi ngedrop, pikiran lagi banyak sekali permasalahan, terus ketemu orang kayak elu, siapa bilang nggak bisa dipengaruhi? Bisa. Kan dia bisa pergi atau kemana? Iya, melawan. Bahkan walaupun dia masuk dengan rayuan itu, tapi ketika si perempuan dalam keadaan masalah atau belas kasihan, itu tidak mungkin dia kasihan sama orang, pasti kasihanlah pada diri sendiri. Coba kalian pikir pakai logika? Langsung melotot. Agus Buntung baru-baru ini. Sorry to say, kayaknya pendapatku kali ini berbeda dengan netizen-netizen yang lainnya. Di saat mungkin teman-teman ngebully si Agus Buntung, kalau aku malah kasihan sama dia. Sebenarnya kalau menurut aku ya, tidak masuk akal untuk seorang Agus melakukan pemerkosaan, karena yang dinamakan pemerkosaan itu adalah pemaksaan terhadap salah satu pihak untuk melakukan hubungan intim. Betul. Tetapi bagaimana seorang Agus memaksa
seseorang untuk berhubungan intim sedangkan dia punya tangan. Kita bayangin aja, ketika berhubungan seperti itu kan otomatis ketika kita pengen melakukan pemaksaan, itu harus ada andil yang namanya tangan, paling tidak untuk tahu kan. Nah, kalau misalkan si pemerkaos ini tidak punya lengan dan tangan, lalu bagaimana seorang pelaku ini bisa menahan si korban? Apalagi apa ya? Kalian tuh bisa nangkep gak sih apa yang aku maksud gitu loh? Kayak susah dicerna gitu, sampai seorang yang tidak punya lengan dituduh untuk memperkosa seseorang. Apalagi kemarin aku lihat juga ada si korban juga, salah satu korban yang dipanggil di podcastnya Om Deddy Kobuser, malah si korban juga ikut patungan loh untuk bayar penginapannya. Kan gak masuk akal. Coba deh kalian bayangin deh netizen ya, jangan kalian tuh keburu untuk ngebully, sedangkan sebenarnya kalian lihat sendiri itu dia nggak punya tangan. Bahkan sekarang dia jadi bully-bulian Indonesia. Dia disabilitas guys gitu loh. Dan yang pernah melakukan hubungan intim sama dia itu juga atas dasar suka sama suka. Kalaupun enggak, itu nggak mungkin terjadi gitu loh. Kalaupun memang nggak mau si cewek, pasti bisa ngelawan orang. Si ceweknya punya tangan, bisa aja dia ngedorong. Itu loh, kalau didorong loh dia loh untuk berdiri lagi juga susah. Untuk nahan begini, tinggal didorong pakai tangan juga udah kepental yang laki. Jadi tolonglah ya, kalau untuk kasus yang satu ini si Agus Buntung ini, aku nggak setuju dengan pendapat kalian yang ngebully seperti itu. Ini tuh hanya pengalian isu guys, karena sekarang ini korupsi tuh lagi marak dan banyak sekali yang udah mau keciduk, dan ini hanya untuk pengalian isu untuk para koruptor. Jadi tolong kalian semuanya jangan terkecoh dengan isu-isu ini, oke? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terbaru dari kasusnya Agus ini ya? Terus di kolom komentar, dan buat Agus Salim ya, lebih baik cepat-cepat minta maaf sama Tenovi daripada masalahnya makin panjang dan orang-orang juga sudah mulai bosan dan meninggalkan kasusnya Agus gitu ya, Agus Buntung maksudnya. Nah, untuk Agus Buntung ini benar-benar awalnya aku juga kayak ketipu, tapi ternyata dia itu mulutnya berbisa ya, pintar bermain ini ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis ke komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.